Pak Prabowo, sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Bapak, saya kira harus rendah hati untuk belajar. Bapak harus rendah hati untuk sadar bahwa Bapak ini sebelumnya bukan orang yang lahir dari proses meritokrasi yang jelas. Bapak tiba-tiba lahir sudah di dalam kasur emas. Tidak pernah merasakan lapar, haus, sebagaimana yang lebih dari 60% orang Indonesia rasakan. Kerendahan hati itu penting untuk supaya telinganya menjadi terbuka. Tapi sayangnya memang rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Saya terus terang, Bang, sudah berada di fase yang putus asa pada pemerintah Indonesia. Karena rasanya seluruh kanal yang ada tidak bisa menjawab persoalan rakyat. Mereka hanya sekumpulan makhluk yang mengaku manusia, tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat rakyat kita lapar, rakyat kita bodoh, rakyat kita tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, justru mereka sedang sibuk berpikir tentang siapa cawapres di 2029. Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahunan. Jangan pernah merasa republik ini milikmu. Jangan pernah merasa republik ini milik mbahmu. Karena republik ini milik rakyat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia. Bukan 10 orang terkaya, juga bukan 100 orang paling berkuasa. Milik seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan ke beberapa tokoh aktivis yang diundang ke Hambalang, saya akan lawan oligarki. Tapi seminggu kemudian oligarki itu justru dijamu di rumahnya. Ini orang nggak bisa dipercaya, Bang. Apa yang dikatakan bukan apa yang dilakukan. Kita tahu bagaimana cara mudah untuk melawan oligarki. Berpihaklah ke rakyat. Buatlah undang-undang tentang pembatasan kekuasaan terhadap sumber daya alam, terhadap bisnis, sehingga oligarki tidak mampu lebih mengguritakan bisnisnya dan mematikan kemungkinan rakyat untuk menjadi sejahtera. Presiden Prabowo masih punya waktu 3,5 tahun. Syukur kalau beliau sehat sampai 2029 dan panjang usia. Tapi Pak Presiden sebagai orang yang sudah sepuh, saya harap panjenengan punya kesadaran bahwa tidak ada lagi yang panjenengan harapkan selain nama baik yang harus ditinggalkan. Gimana cara meninggalkan nama baik itu? Berpihaklah ke rakyat, dengarlah suara rakyat, lihatlah rakyat, di rakyat itu sendiri, tataplah mata mereka. Jangan hanya menatap data-data yang dikirimkan oleh bawahan Anda, yang tentu itu sudah dimanipulasi sehingga Bapak senang. Hari ini Bapak ada dalam situasi yang gimana caranya Bapak itu harus senang, tidak boleh marah. Itu bahaya.